Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ustazah Rizky. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi meskipun tidak langsung ya. Semoga kalian yang berada di rumah tetap sehat dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, Ustazah akan melanjutkan materi setelah karya aplikasi, yaitu bagaimana cara kita membuat karya menggunakan garis dengan menggunakan tempel dan menggunakan menggunting. Seperti apa? Mari kita simak materinya sama-sama. Assalamualaikum anak-anak. Nah, materi kita kreasi dengan teknik garis, lipat, dan potong. Teknik garis, lipat, dan potong merupakan keterampilan yang akan menghasilkan sebuah karya dekoratif atau merupakan sebuah keterampilan yang akan kita gunakan untuk menghasilkan karya dekoratif. Nah, salah satu karya dekoratif atau salah satu unsur utama dari karya dekoratif yaitu garis. Garis merupakan gabungan dari titik-titik yang berdekatan, seperti yang ada pada gambar di samping. Jadi, garis itu merupakan gabungan dari sebuah titik-titik yang berdekatan sehingga membentuk sebuah bangunan. Garis itu ada dua. Ada garis lurus, ada garis lengkung. Garis dibagi jadi dua, yaitu garis lurus dan juga garis lengkung. Nah, fungsi sendiri garis atau fungsi dari garis itu sendiri adalah sebagai alat bantu ketika kita menggunting. Yang kedua, sebagai alat bantu untuk kita melipat. Nah, garis yang kita gunakan sebagai alat bantu tadi, maka hasil guntingan maupun lipatan yang akan kita gunakan akan menjadi lebih rapi. Salah satu karya dekoratif yang digunakan atau yang akan dapat dibuat dengan teknik membuat garis yaitu dengan melipat dan juga menggunting. Jadi salah satu karya dekoratif yang dapat dibuat dengan teknik membuat garis, melipat, dan menggunting contohnya adalah parasut seperti pada gambar di samping ini. Contoh lain dari sebuah karya dekoratif dengan teknik membuat garis, melipat, dan dengan teknik menggunting contohnya adalah kincir angin, layang-layang, serta payung yang dibuat dari kertas lipat. Nah, contoh tahapan untuk pembuatan payung tiruan dengan menggunakan karya dekoratif seperti contoh berikut ini. Nah, untuk menghasilkan karya dekoratif dari bahan bekas, bagaimanakah caranya? Kita akan memotong dan melipat dilakukan untuk menghasilkan bentuk baru dari objek asli. Jadi kegiatan memotong dan melipat itu dilakukan untuk menghasilkan objek atau menghasilkan bentuk baru dari objek yang asli. Salah satu media yang dapat kita gunakan untuk membuat karya dekoratif adalah kertas. Menghasilkan lipatan dan potongan yang baik. Jadi untuk menghasilkan lipatan dan potongan yang baik, maka diperlukan sebuah keterampilan dan kreativitas. Contoh karya dekoratif dari barang-barang bekas yaitu ada kupu-kupu dari koran, kipas dari kertas lipat bekas atau kertas kado bekas, dan juga bentuk bunga dari koran. Contoh kertas bekas yang digunakan untuk karya dekoratif yaitu ada koran bekas, ada majalah, kalender, serta kertas kado yang sudah tidak terpakai. Manfaat melakukan kegiatan seni lipat dan memotong kertas yaitu melatih kreativitas, mengikuti arahan dengan tahap yang baik, meningkatkan kemampuan berpikir. Jadi ini sudah pernah kalian pelajari di semester 1 yang lalu, bahwasanya untuk melakukan sebuah kegiatan memotong dan kegiatan melipat itu bisa menambahkan kreativitas kita. Kemudian kita selalu mengikuti arahan atau tahapan dengan baik dan benar. Kemudian bisa meningkatkan kemampuan berpikir. Kita mau bentuknya apa sih, seperti apa sih, seperti itu ya.
Nah, manfaat menggunakan bahan bekas yaitu yang pertama akan lebih hemat biaya, kemudian akan mengurangi sampah di lingkungan kita, dan hasil seni lipat juga lebih menarik. Membuat karya seni berupa atau membuat karya seni rupa dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Teknik potong, lipat, dan sambung itu merupakan teknik-teknik dasar dalam membuat sebuah bentuk seni rupa. Bentuk seni rupa dibuat, jadi dia itu dibuat pada bidang datar atau pada sebuah bidang dan dapat berupa kertas, kain, kardus, atau benda dua dimensi yang lain yang mudah kita lipat. Jadi untuk membuat sebuah seni lipat itu maka kita bisa menggunakan kertas, kardus, menggunakan kain, atau benda-benda dua dimensi yang lain yang mudah kita lipat. Nah, langkah-langkah membuat karya dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus menggambar pada bidang datar terlebih dahulu. Kemudian kita memotong gambarnya dengan gunting atau dengan cutter. Setelah itu kita akan menyambungkan bidang datar yang telah dipotong-potong. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kalian sudah menyimak materi dari Ustazah hari ini, yaitu tentang teknik atau karya menggunakan garis, menggunakan lipat, serta menggunakan potong, teknik potong. Jadi semoga kalian bisa membuatnya sendiri di rumah ya. Semoga apa yang sudah sampaikan bermanfaat untuk kalian. Jazakumullah. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.